kebanyakan kita membaca Quran hanya pada satu tingkatan saja, yaitu tingkatan lahir. Kita membaca huruf-huruf Arab, kita pahami maknanya secara literal, kita ikuti perintah dan larangannya. Tapi tahukah kita bahwa ada tingkatan-tingkatan lain yang lebih dalam? Syams Tabrizi mengajarkan, Quran terdiri dari 4 tingkatan. Tingkatan pertama adalah makna lahir. Tingkatan kedua adalah makna batin. Tingkatan ketiga adalah batinnya batin. Dan yang keempat adalah tingkatan paling dalam yang tak mungkin lagi disifatkan dengan apapun. 4 tingkatan, 4 lapis kedalaman, dan kebanyakan kita baru menyentuh lapis pertama. Lalu mengapa Quran memiliki tingkatan? Karena alam semesta sendiri memiliki tingkatan. Dalam pandangan dunia tauhid diyakini, keberadaan alam memiliki beberapa tingkatan. Ada alam dunia atau alam mulk, alam yang kita lihat, kita sentuh, kita rasakan setiap hari. Ada alam barzakh atau alam malakut, yang biasa juga disebut dengan alam imajinasi, alam antara, alam yang tidak sepenuhnya materi, namun belum sepenuhnya ruh. Kemudian ada alam ruh atau alam jabarut, alam yang lebih tinggi, lebih halus, lebih dekat yang ilahi. Dan inilah yang menarik. Alam dunia adalah alam lahir. Batin dari alam dunia ini adalah alam barzakh, dan batin dari alam barzakh adalah alam ruh. Setiap tingkatan adalah batin atau dimensi dalam dari tingkatan sebelumnya. Seperti lapisan bawang. Setiap kali kau mengupas satu lapis, ada lapis yang lebih dalam di bawahnya. Dan oleh karena alam memiliki tingkatan, makna pun bertingkat-tingkat mengikuti tingkatan alam semesta. Jadi ada makna lahir karena ada alam mulk, dan ada pula makna batin karena ada alam malakut dan jabarut. Quran berbicara kepada setiap tingkatan alam. Quran hadir di setiap dimensi keberadaan. Berdasarkan hal tersebut, Quran di dalam dunia adalah Quran dalam bentuk bahasa Arab. Ini yang kita baca setiap hari. Ini tingkatan pertama. Ada Quran di alam barzakh, makna batin yang tidak semua orang bisa melihatnya, meski mereka membaca huruf yang sama. Dan demikian pula ada Quran di lauh mahfuz, atau di alam ruh. Ini batinnya batin, tingkatan yang lebih dalam lagi. Tapi ada satu tingkatan lagi, tingkatan yang paling tinggi. Menurut Maulana Syams Tabrizi, level Quran yang paling tinggi adalah level Quran yang tidak mungkin lagi disifatkan dengan apapun. Quran pada level ini tidak lagi terikat dengan alam karena keberadaannya di luar dari ketiga tingkatan alam tersebut. Ini adalah tingkatan keempat, tingkatan yang melampaui semua tingkatan. Keberadaan Quran pada level yang paling puncak ini adalah di maqam lahud, yakni di ilmu Tuhan. Di sana, di dimensi yang tidak bisa kita jangkau dengan akal, tidak bisa kita gambarkan dengan kata-kata, tidak bisa kita sifatkan dengan apapun. Dan siapa yang bisa mencapainya? Tidak akan ada orang yang mampu mencapainya kecuali orang-orang yang dikehendaki Tuhan, sebagaimana firman-Nya, dan mereka tidak meliputi sesuatu dari ilmu Allah kecuali yang dikehendakinya. Bukan karena kita pintar, bukan karena kita banyak belajar, tapi karena Dia kehendaki, karena Dia buka, karena Dia izinkan. Dari sini kita pahami sesuatu yang sangat indah. Ada keharmonian antara Quran, manusia, dan alam semesta. Quran tidak terpisah dari kita. Quran tidak asing dari alam. Quran hadir di setiap dimensi, dari yang paling kasar hingga yang paling halus, dari yang paling lahir hingga yang paling batin. Dan dimensi keharmonian ini tidak hanya di sisi lahir, tapi juga di sisi batin. Maka saat kita membaca Quran, kita tidak hanya membaca teks. Kita bersentuhan dengan realitas yang hidup di setiap tingkatan alam. Kita menyentuh lapis pertama, huruf dan makna lahir. Tapi di balik itu, ada lapis kedua, ketiga, keempat, yang menunggu untuk tersingkap bagi mereka yang hatinya dibuka oleh Yang Maha Membuka. Selamat menyelami kedalaman Quran. Selamat menyentuh bukan hanya hurufnya, tapi juga batinnya.